Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 869 Pembunuh 1 Yuan. Di sisi lain, ketika keluarga Martinson kembali mendeklarasikan perang secara terang-terangan, Chu Chen lebih mengkhawatirkan pertemuan pahlawan kuil King Feng. Semua informasi arsip setiap prajurit yang muncul di dekat keluarga Liu dicatat. Tujuan Chu Chen sama dengan Liu Manman. Mereka berdua ingin mencari tahu penyebab terbesar di balik rantai kepentingan tim petualang melalui konferensi prajurit kuil King Feng ini. Sejak energi spiritual mulai pulih, bahkan sebelum Chu Chen dan yang lainnya kembali dari laut, tim petualang muncul di daratan, dan mereka melakukan eksplorasi, pencurian, dan penjarahan yang ditargetkan di berbagai situs dari era prajurit kuno dan bahkan dugaan peninggalan prajurit kuno. Ini berarti bahwa penggagas awal rantai minat ini kemungkinan besar sangat akrab dengan peradaban era prajurit kuno. Tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas orang ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa begitu dia menukarkan kekayaannya yang sangat besar dengan peradaban cemerlang dari era prajurit kuno, jika orang ini adalah seorang prajurit, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Chu Chen merasa sangat perlu untuk membunuh potensi bahaya ini. Namun, menganalisis informasi pada tahap ini masih sulit untuk menentukan siapa penerima manfaat utama dari rantai minat tim petualang. Bagaimanapun, tim petualang terus berkembang pesat sejak kemunculannya, dan berbagai tim petualang telah muncul di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak dikendalikan oleh dalang asli di balik layar, tetapi setelah melihat manfaat dari bidang ini, mereka berbondong-bondong ke sana satu persatu. Industri tim petualangan yang sedang berkembang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang kacau. Bagi Liu Manman, pertempuran ini akan memberinya banyak tekanan psikologis. Chu Chen semakin menantikan pertemuan pahlawan kuil King Feng yang akan datang. Song Yan mendorong pintu hingga terbuka. Keluarga Martinson berbuat jahat lagi. Song Yan duduk di sebelah Chu Chen dan menuangkan secangkir teh untuknya. Chu Chen tertegun sejenak, lalu menyesap tehnya. Bukankah pejalan kaki Martinson itu baru saja meminta maaf di depan umum? Martinson Louis telah dikeluarkan dari keluarga Martinson, dan Jintong Medical juga telah menyingkirkan Martinson Louis. Sekarang Martinson Louis telah menjadi pendosa, dan orang-orang yang mengambil alih panji keluarga Martinson adalah Martinson Jones dan Martinson Garner. Mereka mengaku tidak takut dengan tantangan apapun. Song Yan menemukan beberapa video wawancara Martinson Jones dan Martinson Garner di Istana Bangsawan. Video-video ini disiarkan ke Tiongkok dan semuanya diberi teks terjemahan dalam bahasa Mandarin. Mata Chu Chen menyipit dingin. Saya pikir masalahnya sudah selesai. Tetapi keluarga Martinson bersikeras membuat masalah. Jika Suster Liu belum berangkat ke Eropa, dia pasti sudah mengunjungi kastil Martinson Manor malam ini. Tak lama kemudian, Chu Chen menerima telepon dari Chu Kaiping. Misi untuk membunuh Xia Bei Song Yan, yang telah dibatalkan, telah muncul kembali di web gelap, dan hadiahnya telah meningkat pesat. Chu Kaiping berkata dengan sungguh-sungguh, menurut berita yang jelas, dua dari 5 tim petualangan teratas di Amerika Serikat dan Eropa
tim petualangan surga, 3 tim petualangan besar, dan tim petualangan fajar, telah berangkat ke Tiongkok. Mereka telah mengumumkan bahwa mereka telah menerima misi tersebut dengan cara yang menonjol. Karena mereka berada dalam hubungan yang kompetitif satu sama lain, mereka pasti akan bergegas untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Selain itu, diperkirakan akan ada banyak kekuatan gelap lainnya yang menginginkan hadiah ini. Wajah Chu Chen tertutup. PS. Keluarga Martinson berdemonstrasi kepadanya. Saya menduga Biro Vulkan terlibat, Chu Kaiping berkata. Hanya keluarga Martinson yang berani melakukan ini. Chu Chen mengangguk. Saya mengerti. Paman kedua mungkin harus membuat pengaturan yang hati-hati di ibu kota. Karena pihak lain semuanya adalah penjahat yang putus asa. Jangan khawatir. Jika mereka berani masuk ke ibu kota, tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup. Chu Kaiping berbicara dengan suara keras. Mengenai keselamatan Song Yan, Chu Kaiping sama sekali tidak khawatir. Berada bersama Chu Chen adalah tempat teraman di dunia. Setelah Chu Chen menutup telepon, dia berpikir keras. Tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Ide penelepon menunjukkan Jiang Yingtao. Chu Chen tertegun sejenak, lalu menjawab telepon. Jiang Yingtao lah yang menelepon untuk mengingatkan Chu Chen juga. Karena situ Jing ahli dalam internet, dia melihat misi menegangkan tentang Xia Bei dan Song Yan di web gelap. Rupanya, kekayaan dan kekuasaan keluarga Martinson telah mengguncang web gelap. Banyak sekali orang yang tertarik padanya. Meskipun jumlah total uang tertinggi dalam misi menegangkan di web gelap masih untuk pencuri Huoyan, pencuri Huoyan sulit ditangkap dan bahkan tidak ada fotonya. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Sebagai perbandingan, membunuh Xia Bei dan Song Yan jauh lebih mudah. Bagaimanapun, informasi keduanya menunjukkan bahwa mereka hanyalah orang biasa dan sering muncul di depan umum. Chu Chen merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Saudari Tao, bisakah situ Jing memposting tugas hadiah di web gelap?" Mendengar ini, Jiang Yingtao langsung mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Kamu telah menemukan orang yang tepat. Jinger memang memiliki akun yang relevan di web gelap. Namun, mungkin akan menghabiskan banyak uang untuk membunuh tokoh penting dalam keluarga Martinson. Tidak perlu lagi. Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin dan berbicara perlahan. Biarkan situ Jing mengeluarkan 5 misi hadiah. Pertama, bunuh Martinson Jones. Kedua, bunuh Martinson Garner. Ketiga, hancurkan tim petualangan surga. Keempat, hancurkan tim petualangan Sandai. Kelima, hancurkan tim petualangan Fajar. Pupil mata Jiang Yingtao tiba-tiba mengecil dan dia berkata, "Siapa yang akan melakukan misi seperti itu?" Yang ingin dikatakan Jiang Yingtao adalah, siapa yang bisa melakukannya? Keluarga Martinson sekarang jelas berada di bawah perlindungan ketat Biro Vulkan, dan ketiga tim petualang itu adalah tim petualang terkuat di Eropa dan Amerika Serikat. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Jiang Yingtao terdiam sejenak, lalu matanya tiba-tiba berkilat. Kau ingin melakukannya sendiri? Chu Chen tersenyum. Lagi pula, aku bebas. Di samping, Song Yan memandang Chu Chen, tidak banyak bicara, dan menuangkan secangkir teh untuk Chu Chen. Audio milik Soper Tidak peduli Channel. keputusan apapun yang diambil Chu Chen,
dia akan mendukungnya. Chu Chen melanjutkan, ada 5 misi menegangkan, masing-masing dihargai 1 yuan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Biarkan si Tu Jing menangani 5 misi ini dengan akun lain. 1 yuan. Apakah Anda takut seseorang akan mengambilnya? Sudut mulut Jiang Yingtao berkedut sedikit. Ini mungkin misi hadiah berbiaya terendah dalam sejarah web gelap, dan ada 5 misi sekaligus. Jiang Yingtao juga sangat menantikan kenyataan bahwa pembunuh seharga $1 ini akan mengguncang seluruh web gelap dan bahkan seluruh dunia bawah tanah. Baiklah, saya akan meminta si Tu Jing untuk segera melakukannya. Jiang Yingtao segera menutup telepon. Setelah itu, Chu Chen meminta informasi yang relevan tentang ketiga tim petualang tersebut kepada Chu Kaiping. Untungnya, lokasi spesifik dari sarang ketiga tim petualang tersebut bukanlah rahasia besar dan semuanya dikumpulkan oleh sistem intelijen Istana Skynet. Chu Kaiping tidak menyangka bahwa Chu Chen akan mengambil tindakan terhadap ketiga tim petualang tersebut. Ia mengira bahwa Chu Chen hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang tim petualang tersebut. Semuanya sudah siap. Chu Chen menghabiskan teh di cangkirnya, menatap Song Yan, lalu memeluk pinggang ramping Song Yan. Akan kutunjukkan pada seluruh dunia bahwa akibat dari mencoba berurusan dengan istriku jauh lebih berat daripada menyinggung perasaanku secara langsung. Song Yan telah melindunginya selama 5 tahun, dan dia akan melindungi Song Yan seumur hidup. Bab 870 Bunga Persik, keluarga Martinson didukung oleh Biro Dewa Api. Ketiga tim petualang itu penuh dengan penjahat yang nekat. Kalian harus berhati-hati saat keluar kali ini. Song Yan berkata, terutama Biro Dewa Api. Mereka telah gagal berulang kali akhir-akhir ini. Kali ini, keluarga Martinson telah membuat provokasi yang sangat besar terhadap pencuri besar Huoyan. Mungkin mereka punya kartu truf baru. Itulah sebabnya aku ingin pergi dan melihat sendiri. Chu Chen berkata, mungkin serangannya terlalu ringan beberapa kali sebelumnya, dan tidak melukai tulang-tulang Biro Dewa Api. Itulah sebabnya mereka terus melompat-lompat seperti itu. Adapun 3 tim petualang, karena mereka buta, aku akan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, dan memberitahu tim petualang dan pasukan lain di luar bahwa Tiongkok lebih unggul, dan mereka yang datang tanpa undangan harus berhenti. Song Yan bisa merasakan aura mendominasi yang terkandung dalam kata-kata Chu Chen. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang berani dengan santai mengatakan bahwa mereka ingin memberi pelajaran berat kepada Biro Vulkan. Chu Chen tidak hanya harus berurusan dengan Biro Vulkan, tetapi juga harus menghancurkan 3 tim petualangan. Setelah Song Yan tenang, dia memegang tangan Chu Chen dan bertanya, kapan kita berangkat? Besok saja, malam ini akan ada tamu yang datang, kata Chu Chen. Para paman Master Sekte Jiuxuan telah berangkat dan akan tiba di kota Chan malam ini. Chu Chen berjanji pada Liu Manman bahwa pertemuan pahlawan kuil King Feng dan Sekte Jiuxuan akan memberikan bantuan. Beberapa gurunya sekarang berada di Pulau Shell dan berusaha mencapai alam transformasi ilahi. Jadi tim yang datang dipimpin oleh Paman Ren Pingsheng dan yang lainnya. Bagi seluruh dunia seni bela diri, ini juga merupakan kekuatan yang sangat dahsyat.
Alasan mengapa Chu Chen memutuskan untuk bertindak sendiri dan meninggalkan kota Chan adalah karena kedatangan pamannya. Dengan perlindungan pamannya, dan fakta bahwa Song Yan memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri, Chu Chen secara alami merasa tenang. Terlebih lagi, Chu Chen percaya bahwa setelah sarang ketiga tim petualangan ini dihancurkan, mereka tidak akan lagi memiliki niat untuk tinggal di Tiongkok. Song Yan berdiri dan berkata, "Aku akan memberitahu ibu bahwa kita akan kedatangan tamu malam ini, jadi kita perlu menyiapkan lebih banyak anggur dan makanan." Orang yang datang itu berasal dari sekte Jiuxuan dan merupakan kerabat Chu Chen, jadi Song Yan menganggapnya sangat serius. Tak lama setelah Song Yan pergi, Biro Operasi Khusus Chu Chen menerima sebuah pesan. Dari Situ Jing mengirimkan langkah-langkah untuk memasuki web gelap kepada Chu Chen, beserta akun dan kata sandi, dan meninggalkan pesan, "Kapten Chu, akun ini akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Anda dapat mengubah kata sandinya. 5 tugas telah dirilis satu demi satu. Kapten Chu dapat memeriksanya dan mengambil alih tugas tersebut." Situ Jing bertindak sangat cepat dan kegembiraannya tidak dapat disembunyikan dalam kata-katanya. Ada 5 tugas, masing-masing sangat sulit. Tim Chu akan mengejutkan dunia sekali lagi. Situ Jing menantikannya. Chu Chen membuka web gelap tanpa ragu-ragu. Berita pembunuhan ada di mana-mana, titik konsentrasi sumber daya bawah tanah yang penuh dengan pembunuhan. Ada yang melakukan pembunuhan berencana, ada yang bertukar barang langka, dan ada pula yang menjual barang yang tidak diketahui asal-usulnya di pasar gelap, yang mengakibatkan orang-orang dari segala lapisan masyarakat saling bersaing untuk mendapatkan tawaran. Chu Chen menemukan lokasi login dan memasukkan akun dan kata sandinya. Nama akun, Peach Blossom. Sudut mulut Chu Chen tak dapat menahan diri untuk berkedut sedikit. Setelah nelayan, ia mempunyai nama samaran baru. Tetapi keduanya tidak sesuai dengan niat awalnya. Bunga Persik, mungkinkah inspirasi Situ Jing datang dari Jiang Yingtao? Chu Chen tidak terlalu peduli tentang hal itu. Bagaimanapun, bunga persik hanya akan muncul sekali. Setelah menyelesaikan 5 tugas ini, tidak akan ada lagi bunga persik di dunia. Segera, Chu Chen juga melihat 5 misi hadiah. Hadiah 1 yuan sangat menarik perhatian. Chu Chen yakin bahwa banyak orang di web gelap pasti telah memperhatikan 5 tugas hadiah 1 yuan ini. Namun, tidak ada tempat di web gelap untuk mengirim komentar dan berkomunikasi satu sama lain, kecuali pesan pribadi antar akun. Chu Chen tidak ragu-ragu dan menjalankan 5 misi hadiah sekaligus. Hal itu segera menyebabkan keributan di web gelap. Bunuh Martinson Jones, bunuh Martin Sengana, hancurkan tim petualang malaikat, hancurkan tim petualangan santai, hancurkan tim petualang daun. Kelima tugas ini masing-masing berbiaya simbolis 1 yuan. Setelah tugas itu dirilis, banyak orang mengira itu hanya lelucon dan orang yang merilis tugas itu akan dihukum oleh administrator web gelap. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, seseorang mengambil alih tugas itu, dan orang itu tidak anonim. Peach Blossom, sepertinya akun baru. Nama samaran siapa ini? Keluarga Martinson telah memprovokasi seseorang.
Berdasarkan situasi internasional saat ini adalah serangan balik dari timur. Aku ingin tahu seberapa yakin pembunuh Tao Hua ini dalam menyelesaikan misi ini. Apakah bunga persik melambangkan seseorang atau suatu kekuatan? Banyak orang menatap layar, berpikir diam-diam, sambil juga memperhatikan arah dari kelima tugas hadiah ini. Perkebunan Martinson, Martinson Jones dan Martinson Garner juga mendapat berita itu pertama kali. Keduanya terkejut pada saat yang sama dan dengan cepat meningkatkan langkah-langkah keamanan di istana. Tetapi mereka merasa bahwa ini masih jauh dari cukup. Mereka memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap kekuatan misterius yang datang dari timur. Saya merasa bahwa Tao Hua adalah pencuri hebat Huoyan. Martinson Jones menghubungi nomor Anthony dan berbicara dengan nada tegas. Audio milik Bunga Soccer persik, Channel. burung layang-layang api. Anthony juga punya dugaan yang sama. Lagi pula, pencuri hebat Fire Swallow telah datang ke Martinson Manor dan memperingatkan keluarga Martinson. Tetapi keluarga Martinson masih memprovokasi Beichen Pharmaceuticals. Mereka dapat sepenuhnya memahami bahwa ini adalah demonstrasi pencuri ulung Fire Swallow terhadap keluarga Martinson. Permalukan keluarga Martinson demi $1. Hahaha, Anthony tertawa terbahak-bahak. Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki, memegang cerutu di tangannya, mengembuskan asap, dan tampak puas. Ia baru saja menerima kabar baik bahwa penelitian dan pengembangan prajurit genetik tingkat SS bekerja sama dengan Biro Vulkan dan Konsorsium Jinling telah mencapai hasil penting. Dalam waktu 3 hari, setidaknya 5 prajurit genetik tingkat SS akan muncul. Seorang prajurit genetik tingkat SS, Anthony tersenyum. Menurut klasifikasi tingkat kekuatan prajurit Tiongkok, seorang prajurit genetik tingkat S setara dengan seorang prajurit Tiongkok di alam nafas. Sedangkan seorang prajurit tingkat SS adalah prajurit yang melampaui alam nafas. Anthony tahu betul bahwa prajurit terkuat di Tiongkok ada di alam Qi. Artinya, kelima pejuang genetik tingkat SS ini akan mampu menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan. Dengan kartu as di tangannya, apakah dia masih khawatir terhadap pencuri Huoyan? Jangan khawatir, jika pencuri besar Fire Swallow berani muncul, dia tidak akan pernah kembali. Suara Anthony nyaring dan kuat. Hal ini juga memberikan Martinson dan Jones rasa aman. Benar saja, seiring berjalannya waktu, tidak ada hal aneh yang terjadi di Martinson Manor. Pencuri besar burung walet api tidak lebih baik dari itu. Martinson Garner tertawa. Kasihan Martinson Louis, dia ketakutan oleh pencuri besar burung walet api. Dan sekarang aku tidak tahu kemana dia pergi. Dengan perlindungan Biro Vulkan, selama kita melakukan pekerjaan dengan baik, status Jintong Medical dan keluarga Martinson akan meningkat tajam. Martinson Jones berkata, "Ayo, saudara." Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka adalah saudara kandung. Dengan Martinson dan Louis, itu hanya persaudaraan palsu, bersambung.